Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Saya menyapa Bapak Ibu honorer maupun fresh graduate yang telah mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini, demikian juga dengan seleksi CPNS, baik status P1, P2, P3, dan P4, tentunya semua berharap semoga lulus pada seleksi CPNS maupun P3K 2023 tahun ini. Bapak Ibu, saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu ini tentang penentuan skema ya kelulusan P3K 2023. Nah, di sini sampaikan bahwa skema penentuan kelulusan P3K 2023 jika nilai akhir sama, ada faktor keberuntungan. Ini informasi terbaru Bapak Ibu pada hari ini 26 November 2023. Nah, tentunya ini perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer ya. Semuanya berharap bisa lolos, bisa menang, dan tentunya ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan yang merupakan faktor penentu Bapak Ibu bisa lulus menjadi ASN, P3K, dan CPNS tahun 2023 tahun ini. Mari kita ikuti bersama Bapak Ibu. Pojok 1 ID memuat satu informasi penting terkait dengan skema penentuan kelulusan P3K 2023. Bagaimana skema penentuan kelulusan P3K 2023 jika nilai akhirnya sama? Ikuti terus informasi berikut. Seperti diketahui, seleksi P3K Guru 2023 tahun ini menggunakan dua mekanisme seleksi. Nah, apa saja mekanisme itu Bapak Ibu? Kita ikuti bersama. Yang pertama adalah mekanisme penempatan guru lulus passing grade 2021 yang merupakan pelamar prioritas. Inilah yang disebut dengan guru honorer dengan P1 atau status P1. Untuk mekanisme ini, guru honorer yang sudah dinyatakan lulus passing grade 2021 langsung mendapatkan penempatan. Tentunya berbeda dengan P2, P3, dan P4. Dengan demikian, pelamar prioritas ini tanpa melalui mekanisme seleksi dengan CAT BKN lagi, karena mereka hanya menunggu penempatan saja. Tetapi ada hal penting yang perlu diperhatikan walaupun hanya menunggu penempatan. Kedua, adalah mekanisme seleksi menggunakan CAT BKN atau menggunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Mekanisme ini diperuntukkan bagi ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Bagi pelamar kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum setelah mengikuti seleksi, maka nanti akan ditentukan berdasarkan nilai hasil seleksi. Bagi pelamar prioritas atau P1 yang menggunakan mekanisme penempatan, dasar penilaian diambilkan dari nilai di tahun 2021. Sementara pelamar yang memenuhi seleksi, yang melalui seleksi mekanisme menggunakan CAT, BKN, didasarkan pada nilai seleksi yang diikuti saat ini. Untuk semua mekanisme tersebut, nantinya akan dilakukan perankingan. Perankingan pelamar khusus P1. Untuk pelamar kebutuhan khusus dari P1 juga dilakukan perankingan atau urutan. Nah, sekarang perankingan di kategori ini didasarkan pada kategori prioritas. Untuk sesama pelamar P1 akan diurutkan penempatannya, yakni dimulai dari THK 2 lebih dulu yang berada di ranking teratas. Ingat Bapak Ibu ya, walaupun status P1 tetapi yang diutamakan adalah tenaga honorer kategori 2. Ini lebih dulu diutamakan penempatannya karena mereka para THK 2 ini berada di ranking teratas. Jika masih ada formasi, maka akan dilanjutkan pada guru sekolah negeri dan guru lulusan PPG. Baru selanjutnya formasi yang tersisa akan diberikan kepada guru honorer sekolah swasta. Jadi pada masing-masing kategori dilakukan urutan yaitu berdasarkan nilai yang didapatkan hasil seleksi pada 2021. Nantinya juga akan ada perankingan sebagai berikut. Nah, ini kita perlu perhatikan ini Bapak Ibu ya. Dalam hal rankingan ini ada beberapa hal
yang harus diketahui oleh para pelamar, ya terutama ini para pelamar honorer. Satu, nilai kompetensi teknis tertinggi itu juga di ranking. Yang kedua, nilai kompetensi manajerial sosial kultural tertinggi. Yang ketiga, nilai wawancara tertinggi. Dan yang keempat adalah usia. Kemudian, sehubungan dengan seleksi ASN 2023, yaitu untuk P3K, afirmasi P3K Guru 2023 sebagai berikut. Perankingan serupa juga dilakukan untuk ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 dan guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun. Yakni didasarkan pada nilai hasil seleksi CIT BKN. Selain itu, untuk penentuan kelulusan dan penempatan juga didasarkan pada kategori pelamar. Pertama, THK 2. Yang kedua, guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Yang ketiga, pelamar umum yang terdiri dari guru lulusan PPG, kemudian guru non-ASN, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, sekarang untuk perankingan ini juga diberlakukan afirmasi sertifikasi pendidik atau serdik serta afirmasi disabilitas. Sementara urutannya sebagai berikut. Pertama, nilai kompetensi teknis tertinggi. Yang kedua, nilai kompetensi manajerial sosial kultural tertinggi. Yang ketiga, nilai wawancara tertinggi. Dan empat adalah faktor usia. Penentu kelulusan jika nilai akhir sama. Sebagai informasi, dengan mekanisme ini maka dimungkinkan akan ada nilai akhir yang sama antar peserta seleksi. Nah, di sini akan ada mekanisme yang berlaku untuk menentukan peserta seleksi yang mana yang akan dinyatakan lulus. Hal ini sesuai dengan Kepmen 4 RB dan Juknis P3K Guru 2023. Maka jika pelamar memperoleh nilai akhir sama penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada pertama, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Yang kedua, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif, kompetensi manajerial, dan sosial kultural yang tertinggi. Tiga, jika nilai sebagaimana dimaksud huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan empat, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Untuk kelulusan didasarkan pada usia ini, perbedaan tanggal kelahiran meski bulan dan tahun yang sama, maka akan memberikan pengaruh. Contohnya demikian sebagai berikut. Ada satu formasi yang tengah diperebutkan dua pelamar yang ternyata memiliki hasil nilai akhir yang sama, yakni 454. Pelamar A yang berusia 24 tahun, sedangkan pelamar B berusia 29 tahun. Maka akan lebih dulu dilihat nilai kompetensi teknis yang tertinggi antara pelamar A dan pelamar B. Hasilnya, pelamar A dinyatakan lulus karena memiliki nilai kompetensi teknis 300, sedangkan pelamar B mendapatkan nilai kompetensi teknis 298. Demikian juga untuk nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural serta nilai wawancara. Namun jika semua nilai tiap kompetensi sama dan nilai hasil akhir juga sama, maka penentuan adalah usia pelamar. Tapi ingat satu hal bahwa apabila nilainya sama, namun ya sebagaimana urutan pertama tadi adalah nilai kompetensi teknis tertinggi, maka jika A nilai kompetensi teknisnya tertinggi, sementara B nilai kompetensi teknisnya sedikit lebih rendah dibanding dengan pelamar A, maka jelas yang berhak lulus adalah pelamar A. Karena nilai kompetensi teknisnya lebih tinggi. Diteruskan lagi bahwa, namun jika semua nilai tetap tiap kompetensi sama dan nilai akhir juga sama, maka penentuan adalah usia pelamar. Jika ini yang terjadi, maka pelamar B yang berusia 29 tahun yang dinyatakan lulus. Maka bisa diartikan bahwa penentuan kelulusan P3K 2023 jika nilai akhir sama,
terdapat faktor keberuntungan. Demikian informasi skema penentuan kelulusan P3K 2023. Jika nilai akhir sama, ada faktor keberuntungan, semoga bermanfaat. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.